Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Teguh Riyadi-Kusuma sebagai penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana di dalam buku ini menampilkan gambar-gambar perangko Indonesia yang diterbitkan dari tahun 1948 hingga Agustus 2020 yang lalu. Dan juga saya merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang sudah memiliki sertifikasi dari Federasi Filateli Dunia atau FIP. Sekarang kita akan memasuki mengenai DKI Jakarta yang merupakan provinsi ke-11. Jakarta merupakan daerah khusus berdasarkan Undang-Undang Darurat RIS nomor 20 tahun 1950 dan mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1957. Pada tanggal 18 Januari 1958, Provinsi DKI Jakarta berdiri dengan nama Kota Praja Jakarta Raya, yang mana sebelumnya tergabung dalam Provinsi Jawa Barat. Kemudian perubahan nama terjadi pada tanggal 28 Agustus 1961 menjadi Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang berlaku hingga 30 Agustus 1964 dan berubah menjadi Daerah Khusus Ibu Kota sejak tanggal 31 Agustus 1964 hingga saat ini. Hari jadi Provinsi DKI Jakarta adalah 22 Juni 1527. Nah, kita bisa melihat di situ di perangko bagian atas, bangunan khasnya adalah rumah kebaya dengan lambang Provinsi Jakarta Raya. Kemudian fauna identitasnya adalah elang bondol berukuran tubuh sekitar 43 sampai 50 cm, berwarna coklat kemerahan kecuali pada bagian kepala dan leher berwarna putih. Kemudian untuk floranya adalah salak berakar serabut, tumbuh berumpun, batangnya pendek dan berduri, daun menyirip dengan anak daun seperti pita panjang. Untuk cerita rakyatnya yaitu si Pitung, dikisahkan dalam cerita tersebut menjelang tengah malam, sekelompok kawanan misterius mengusik ketentraman para tauke, tuan tanah, rentenir dan orang-orang yang dianggap kaki tangan company. Kawanan itu melakukan perampokan atas harta benda orang kaya tersebut. Saat beraksi, mereka menutupi kepala dengan kain sarung sehingga sulit dikenali. Sementara itu, esok paginya penduduk yang menderita akibat penjajahan tiba-tiba seperti menemukan secercah harapan. Penduduk miskin, keluarga yang terlilit hutang, dan anak-anak yatim memperoleh spikul beras dan sekantung uang di depan pintu rumahnya. Kejadian yang merajalela itu membuat penguasa company murka dan berusaha untuk mengungkap kawanan perampok misterius itu. Penguasa company akhirnya mengetahui bahwa si Pitung, jago silat dari kampung Rawabelong, berada di balik kawanan perampok itu dan bersumpah untuk menangkapnya. Company rupanya kesulitan menangkap si Pitung yang dikenal sakti itu. Kemudian dilakukanlah siasat dengan mengintimidasi penduduk Rawabelong agar si Pitung menyerah. Ia malah dengan gagah berani melawan pasukan company. Tapi ia tidak menyadari bahwa rahasia kesaktiannya telah diketahui company, dan akhirnya si Pitung meninggal ditembus peluru dengan diiringi tangisan penduduk kampung. Saat ini masjid peninggalan si Pitung masih bisa disaksikan di Marunda, Jakarta Utara. Nah, itu mengenai Provinsi DKI Jakarta. Ya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi nomor telepon yang ada di samping, atau juga bisa mencet kolom yang ada di deskripsi, karena pastinya melihat dari buku aslinya akan jauh lebih indah dibandingkan dengan melihat dari video ini. Jadi tetap bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi di nomor tersebut atau mengunjungi website teguhiradikusuma.com. Dan juga bagi teman-teman yang ingin melihat channel YouTube yang sudah dibuat sebelumnya, bisa juga memasuki di website teguhiradikusuma.com dan memilih menu YouTube link. Nah, di situ sudah
ada datanya. Jadi teman-teman tinggal klik saja mau mana yang ditonton, gak usah khawatir ya. Silakan dinikmati. Nah, kita besok akan melihat untuk provinsi ke-12 yaitu Jawa Barat. Tetap di channel ini, dan tolong agar channel ini bisa disebarluaskan di media sosial teman-teman sekalian, agar channel ini bisa memberikan benefit yang sebesar-besarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di era pandemi sekarang ini. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.